Kejadian 3, Genesis 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik di segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? No, the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Ye had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. And the woman said unto the serpent, We might eat of the fruit of the trees of the garden. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. But of the fruit of the tree which in the midst of the garden God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. And the eyes of them both were open, and they were naked, and they saw fig leaves together, and made themselves aprons. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Di manakah engkau? And the Lord God to Adam and said unto him, Where art thou? Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telah, sebab itu aku bersembunyi. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, I hid myself. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree thereof I command thee that thou shalt not eat? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. And the man said, The woman whom thou gave to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.
Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. And the Lord God said unto the woman, what it is that thou hast done? And the woman said, the serpent woke me, and I did it. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thou shalt thou eat all the days of thy life. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and is eaten of the tree of which I command thee, saying, thou shalt know it of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Semak duri dan duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Corn also and taste shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang. And Adam called his wife's name Eve, because she the mother of all living. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurnya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us, the know good and evil, and no less he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat and live forever. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken.
Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubim and a flame sword which turned every way to keep the way of the tree of life.